Karena memang pasal 167 itu kan sangkaannya adalah lebih kepada memasuki rumah atau pekarangan orang. Nah sementara kan sebagaimana teman-teman ketahui juga bahwa Pak Hamid dan keluarga ini sudah dari tahun 60. Tadi kami mendampingi Pak Hamid ya, kebetulan diperiksa sebagai tersangka atas sangkaan pasal 167. Sebetulnya pertanyaannya masih seputar yang lama begitu kan, makanya tidak banyak. Tapi alhamdulillah juga hari ini juga tidak dilakukan penahanan karena memang itu kan subjektivitas penyidik. Namun memang ada beberapa hal yang kami sampaikan yang baru, bahwa kami juga sedang melakukan upaya hukum baik di TUN maupun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan sengketa kepemilikan. Pada dasarnya itu yang kami sampaikan karena memang sudah ada register perkaranya. Itu saja tadi yang tambahan baru ya, pamit ya yang kami sampaikan ya. Kurang lebih begitu. Berarti pasal yang disangkakan udah dipedas apa ya penyidik? Pasal yang disangkakan kan sebetulnya pasal 167 ya. Kami sebetulnya juga sampai hari ini juga masih bingung. Karena memang pasal 167 itu kan sangkaannya adalah lebih kepada memasuki rumah atau pekarangan orang. Nah sementara kan sebagaimana teman-teman ketahui juga bahwa Pak Hamid dan keluarga ini sudah dari tahun 60 di sana. Nah dari tahun 60-an ya Pak ya, dari tahun 60-an sudah ada di sana begitu. Jadi kan kalau dengan bahasa sederhana kami bingung ini. Jadi siapa yang masuk rumah siapa sebetulnya? Kan itu sebetulnya. Jadi secara hukumnya itu yang memang kami sedang mencoba memperjelas itu. Tetapi memang ini proses hukumnya harus kita lalui dan kita hargai proses ini. Itu bukti bahwa kami juga kooperatif. Hari ini diminta datang, kami hadirkan Pak Hamid begitu kan. Jadi memang ya kita lalui saja proses ini, tapi mungkin tampaknya masih akan panjang perjalanannya. Jadi kami juga dalam kesempatan ini kalau memang diberikan kesempatan juga ingin menyatakan bahwa pasca ditetapkannya Pak Hamid sebagai tersangka ini bukan berarti ya serta-merta bahwa Pak Hamid harus keluar dari sana. Karena ini kan juga belum ada putusan hukumnya. Ini baru adalah dugaan dari pihak kepolisian. Ini nanti masih akan terus berkoordinasi lagi dengan pihak kejaksaan. Belum lagi nanti kalau ini berlanjut di persidangan. Kita akan menunggu sampai ke di titik itu. Itu paling sementara yang bisa saya sampaikan. Oke. Misi dulu kali ada mobil. Iya. Agenda selanjutnya mungkin apa begitu? Agenda selanjutnya kami menunggu ya, kami juga tadi diminta untuk menyampaikan beberapa nama untuk saksi meringankan. Mudah-mudahan di minggu depan kami bisa hadirkan. Nanti kami akan hadirkan saksi yang meringankan yang menyatakan bahwa memang Pak Hamid beserta keluarga ini memang sudah mendiami tempat itu sejak tahun 60-an. Jadi ada beberapa tetangga lama, ada yang masih berdomisili di sana, ada yang memang juga sudah pindah alamat. Itu insya Allah kita hadirkan, kami akan koordinasi dengan penyidik. Baik Pak, Ya. untuk tanggapannya soal SHGB Pak Yakto gimana? SHGB ini kan kalau kemarin sempat disampaikan bahwa SHGB ini dianggap tidak bermasalah ya kan, sudah ada registernya nomor 668. Itu kami sudah sampaikan juga ke penyidik begitu kan, bahwa sedang ada upaya hukum. Jadi kalau disampaikan bahwa ini tidak dalam sengketa, sedang ada gugatan. Tepatnya itulah, bahasa tepatnya sedang ada gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan SHGB 1000 dan 1001. 100-nya susah nyebutnya. Berarti PN yang di PN itu masih berlangsung sampai saat ini? Masih berlangsung. Sampai mana agendanya Pak? Agendanya masih agenda awal begitu kan, sama dengan di TUN itu masih di dismissal proses, artinya itu juga masih akan mengalami proses yang cukup panjang. Jadi memang sengkarut tanah ini memang tidak sesederhana itulah menyelesaikannya. Tapi artinya kita ingin semua pihak ini diberikan ruang dan kesempatan yang sama. Bahwa tidak ada yang merasa benar sendiri, tidak ada juga yang merasa paling salah sendiri. Diberikanlah kesempatan begitu kan. Itulah sebetulnya makna mediasi oleh Kapolres Jakarta Pusat ketika sempat terjadi rusuh di bulan Oktober begitu kan. Beliau menyatakan bahwa dengan ini saya putuskan, saya menggunakan diskresi saya untuk menyatakan rumah ini atau objek sengketa ini menjadi status quo. Artinya kan kalau status quo ini maknanya adalah dia kembali kepada status sebelumnya gitu loh, bukan berarti kemudian menjadi kosong sebagaimana dimaknai oleh kuasa hukumnya Pak Yakto. Nah ini yang sedang ditempuh upaya hukumnya, begitu Mbak. Tapi sampai sekarang Bapak masih diisi atau Masih Pak Hamid masih ditempati oleh Pak Hamid dengan keluarga begitu kan. Namun memang tidak boleh ada pihak lain. Oh tidak boleh. Ah. Itu larangan dari
pihak sini atau gimana? Itu kesepakatan dengan Polres. Dan satu lagi untuk sekedar tambahan ya, bahwa dalam SHGB 1000 dan 1001 itu yang kami baca ya, alamatnya itu kan Jalan Ciasem nomor 2. Iya. Sementara beliau ini bertempat tinggal di Jalan Citandui nomor 2. Nah, itu yang menurut Itu sudah kami, beda ya itu yang Oke. menurut kami juga agak prinsip ya. Mengganjal ya? Karena di Ciasem nomor 2 itu adalah di HGB memang yang dimiliki oleh orang lain lagi. Namanya siapa Pak Amit? Pak Felix ya? Yang alamat yang itu? Yang alamat Ciasem nomor 2 itu. Ada lagi kepemilikannya. Untuk pernyataan dari pihak itu sendiri Pak, Ya. katanya itu beda koordinat Pak. Itu gimana? Nah kalau koordinat kan itu tentu kewenangannya BPN ya untuk menjelaskan ya. Tetapi yang kami terima dalam HGB tersebut alamatnya Ciasem nomor 2. Nah yang kami tempati ini Jalan Citandui nomor 2. Itu aja sih yang bisa kami sampaikan. Jadi memang ada perbedaan yang cukup prinsipil. Kalau soal koordinat dan lain sebagainya menurut kami itu kan BPN cara mengukurnya kami juga agak kurang paham ya. Tapi yang memang tertera alamatnya memang cukup berbeda. Kali itu yang bisa saya sampaikan kalau Hanya terkait itu. itu syaratnya cuma itu aja, nggak boleh ada orang lain atau ada lagi selain itu? Enggak ada dan memang hanya keluarga inti yang di dalam sana. Pak, Begitu, Mbak. supportnya Mbak Wanda sejauh ini seperti apa untuk pamannya sendiri? Kalau Mbak Wanda sebagai keponakan beliau ya, sebagai keponakan Pak Hamid yang memang juga pernah kecil besar di sana, Nikah begitu di kan. situ. Nikahnya juga di situ, Pak Hamid. Nah, itu Pak Hamid menambahkan nikahnya di sana ya, Pak? nikahnya di sana karena di dalam buku nikahnya beliau menikah Jalan Citandui nomor 2 itu, Bu Wanda itu. Jadi memang ya beliau juga cukup mengetahui ya apa Bapaknya tinggal di situ. sejarahnya, bapaknya juga tinggal di situ gitu kan. Jadi memang itu tadi pertanyaan teori dasarnya kami kembali kepada pertanyaan ini siapa memasuki pekarangan rumah siapa sebetulnya terkait dengan sangkaan pasal 167 itu aja sebetulnya. Kalau untuk ini Pak, Ya. keterangan dari kuasa hukumnya, Mm. itu kan yang tergugat di petun itu siapa? Yang digugat pihak bapak itu di petun. Jadi begini, Katanya Pemkot. ada dua upaya hukum yang sedang dilakukan. Pertama itu ke PT UN itu memang pihaknya pemerintah kota, begitu karena itu tata usaha negara ya. Artinya itu perihal dengan terbitnya surat pengosongan. Kemudian terkait dengan SHGB itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi ada dua upaya hukumnya. Oh, Ada dua, betul. Jadi itu harus dipisah. Begitu. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit Pak Hamid. Pak Hamid ada yang mau disampaikan Pak Hamid? nggak nih, Pak? Kenangan rumahnya mungkin. Nah, Pak Hamid ya, kenangan Harapannya rumah. mungkin Kalau Pak kenangan Hamid. rumah saya nggak bisa anu loh Pak Hamid. Harapannya dari Pak Hamid apa sih Pak? Apa tadi nanya Pak? Harapannya Harapan Kenangan. Bapak. Kenangan rumah, kenangan rumah. Bukan kopi kenangan bukan ya? selama puluhan tahun Oh ya udah. Kita alhamdulillah bersyukur masih tinggal di situ. Ya itu yang penting, keluarga kami masih di situ. Dan urusan kami di situ saya kira banyak orang tahu ya. Jadi doain aja mudah-mudahan ini cepat selesai. Dan kalau kita proses hukum saya kira ini kan negara hukum. Kasih kesempatan lah. Ya kan? Soal kalau menang nanti bagaimana pengadilan lah, kira-kira itu intinya ya. Banyak dukungan nggak Pak dari tetangga? Oh sekitar ya, gitu? alhamdulillah Gimana? lah. Ya kan kita orang lama di situ. Mereka Alhamdulillah. tahu di situ. Termasuk seksi yang meringankan kita tadi kan juga tetangga-tetangga lama itu. Tetangga-tetangga. Betul, betul. Harapannya Gimana Pak? Apa maksudnya? harapannya untuk bergembira Kedepannya atas Bapak gini. ini. Kedepannya kan gini ya, kami ini kan sedang berjuang, berusaha mempertahankan hak kami. Jadi Mohon didoakan dan dikawal lah proses Ya. ini ya, pamit ya. Ikutin Itu, aja. Pak. Ada nggak Pak pesan-pesan dari Mbak Wanda sendiri ke Bapak, ada obrolan apa gitu? Tentang- Wanda tuh kan gini ya. Oh, maju terus apa gimana? Oh, Ya gimana? artinya sepanjang yakin soal kebenaran, kita merasa insya Allah Allah lindungi kita gitu. Kita jalan aja gitu ya. Jadi sama sekali kita bukan mau bikin susah orang ya. Tapi kita Mengambil hak orang juga kita nggak mau. Kita Kita melindungi nggak aja kita. Itu intinya itu aja. Yang Bapak inginkan? Hal yang Bapak inginkan? Lewatin aja deh. Kalau kita inginkan kan tadi sudah tuh ya kan. Artinya kita jalanilah proses ini kan. Mudah-mudahan jadi kami tetap lagi minta doa dan dukungan begitu kan dari teman-teman sekalian ya kan. Ya mudah-mudahan ini kan tidak menimpa ke orang lain, itu saja. Cukup kami menjadi pelajaran bagi kita semua. Betapa pentingnya mengurus soal sertifikat tanah. Paling tidak itulah ya kan. Oke. Begitu ya. Baik, makasih ya. Makasih banyak ya, Pak Gio. Sama-sama ya, Mbak ya. Makasih Mas semua. Panjangnya, Pak. Gio. Oke Pak, Mbak makasih ya Mas. Sama-sama, makasih. Iya, udah. Maaf nih lama nunggu. Apa-apa Pak, santai. Iya.